dilakukan ataupun dampak dari aktivitas eskalasi sebelumnya. Dan untuk membahas bagaimana dampak dari memanasnya konflik Iran dan Israel, kita akan membahasnya bersama dengan pengamat intelijen, keamanan, dan terorisme Stanislaus Rianta. Ya, selamat siang Pak Stanislaus. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak Stanislaus, ketika Iran sudah menyerang Israel dan keduanya sama-sama dalam tanda kutip mengecam tindakan dari masing-masing, prediksi Anda apakah kemudian Israel akan kembali menggencarkan invasi mereka dengan serangan eskalasi yang lebih hebat? Ya, ini kan baru pertama kali ini secara terbuka Israel menyatakan akan membalas secara terbuka ya. Jadi Perdana Menteri juga sudah mengatakan bahwa mereka akan siap dengan risiko apapun. Saya kira ini akan menjadi hal yang sangat serius dan dampaknya tidak hanya pendek 1-2 hari, tapi bisa panjang karena dari pihak Iran juga mereka pasti akan dilandasi dengan dendam karena ada 2 pemimpin dari Hizbullah yang tewas dan kemudian ada seorang pemimpin Hamas yang dari pelarian dari Palestina ke Iran tewas. Ini membuat mereka tentu dendam. Nah, perang karena dendam ini cukup berbahaya. Beda dengan misalnya perebutan wilayah misalnya. Bisa ditengahi misalnya ada pihak penengah di situ. Tapi kalau dendam ini akan sangat sulit sekali dan kita tahu bahwa karakteristik Israel dan Iran ini sama-sama nekat. Jadi saya kira akan muncul konflik yang cukup serius ini dan dampaknya juga serius karena wilayahnya sangat strategis di Timur Tengah. Ada Irak, ada Arab Saudi, ada Jordan, dan kita tahu bahwa Arab Saudi dan Jordan juga sudah melakukan beberapa kebijakan untuk meminimalkan resiko dari ini. Jadi saya kira kita juga harus hati-hati terhadap eskalasi ini. Ya, Israel mengatakan Iran lakukan kesalahan besar. Nah, tapi kalau menurut pandangan Anda, apakah ini kesalahan besar? Ini kan Iran melakukannya atas juga tewasnya dari para petinggi Hamas dan juga Hizbullah. Kalau menurut Anda ini wajar dilakukan oleh Iran atau memang seharusnya tidak dilakukan? Ya, tentu Israel akan mengatakan Iran salah dan Iran akan mengatakan Israel juga salah. Ini kan dari perspektif mereka itu. Saya kira kita perlu perspektif yang adil. Ada penengah di sini yang bisa menilai situasi. Dan masalahnya seperti Israel dan Iran ini kan sama-sama keras kepala. Gitu. Jadi kalau misalnya hanya satu negara saja yang menjadi penengah, saya kira tidak bisa untuk menilai situasi ini. Jadi perlu kekuatan besar. Ada semacam persatuan dari banyak negara, mungkin melalui PBB atau negara-negara lain yang bersatu, kemudian menjadi penengah di sini untuk minimal adalah melakukan gencatan senjata terlebih dahulu. Karena dalam situasi sekarang saling serang ini tidak akan pernah selesai. Semua akan saling menyalahkan, misalnya Israel menyerang Iran, Iran tersinggung, Iran menyerang Israel, Israel tersinggung, itu tidak akan pernah berhenti. Jadi perlu ada tekanan luar biasa dari internasional untuk melakukan gencatan senjata. Setelah itu baru dilakukan perundingan sehingga tidak terjadi lagi. Ya, kalau kita berbicara upaya perundingan gencatan senjata itu kan sudah sebenarnya dilakukan dan butuh waktu untuk itu. Tapi kalau Anda melihat ada tensi yang saat ini sedang naik begitu, apakah Anda melihat ada potensi bahwa nantinya ini akan juga meluas serangannya? Karena kemarin saja tidak hanya di Gaza, sudah meluas ke Lebanon. Mungkinkah ini juga meluas ke wilayah-wilayah lain, Pak Stanislaus? Ya, saya kira ini melihat eskalasinya yang meningkat dalam 1-2 hari ini, saya prediksi akan meluas. Dan ini kita tinggal menunggu serangan balasan dari Israel sebenarnya. Dia sudah declare akan melakukan balasan. Saya kira Israel dalam sekitar 1 minggu pasti akan melakukan balasan karena walaupun dia mengklaim tidak ada korban serius itu atas serangan terakhir dari Iran, tetapi kalau melihat ucapannya yang bahwa Iran akan membayar mahal terkait ini, berarti itu dampaknya cukup serius bagi Israel. Dan kita lihat sebenarnya dampaknya bukan hanya masalah kerugian nyawa, tapi kelihatan seperti harga diri, kemudian eksistensi mereka. Ini kan menjadi nilai-nilai bagi mereka yang dipertahankan itu. Jadi saya kira melihat situasi ini 1 minggu ke depan kita harus hati-hati bahwa eskalasi ini meningkat dan bisa meluas gitu. Dan dampaknya bukan hanya Israel dengan Iran, tapi negara-negara sekitar yang kita tahu bahwa banyak WNI di sana, di Timur Tengah. Ini kita harus hati-hati. Harus seperti apa sih perundingan lagi yang dilakukan para pemimpin ataupun tokoh-tokoh dunia yang memang berpengaruh untuk nantinya akan ada gencatan senjata? Ataukah harapan gencatan senjata itu sudah pupus? Ya, sebenarnya kemarin tokoh Hamas yang terakhir, yang Ismail itu kan sebenarnya menjadi harapan besar sebagai juru runding. Tetapi ketika dia diserang oleh Israel, ini menjadi semacam titik mundur lagi karena tokoh yang diharapkan bisa menjadi
juru runding itu tewas. Nah, ini memang perlu tokoh-tokoh yang bisa diakui oleh publik, diakui oleh Israel, diakui oleh Iran dan mau diajak untuk berunding. Nah, ini harus ditentukan dulu tokohnya siapa atau melalui negara yang dipercaya. Kita tahu bahwa Israel juga dekat dengan negara tertentu, Iran juga dekat dengan negara tertentu. Mungkin melalui lobby pihak ketiga bisa dilakukan gitu. Tapi yang paling penting adalah ini tidak bisa kalau hanya kekuatan kecil satu dua negara. Harus ada kekuatan besar yang bisa melakukan tekanan terhadap Israel dan Iran supaya melakukan gencatan senjata. Ini yang paling penting, gencatan senjata terlebih dahulu untuk meminimalisir resiko atau korban. Setelah itu bisa dilakukan, baru dilakukan perundingan. Karena kejadian kemarin itu benar-benar menjadi langkah mundur untuk gencatan senjata atau perundingan. Serangan Israel terhadap Iran kemarin itu benar-benar langkah mundur saya kira. Baik, Pak Stanislas tadi menarik ketika Anda mengatakan butuh kekuatan besar. Saya langsung teringat ini ada Amerika Serikat juga yang mana Joe Biden mengatakan akan mendukung Israel. Bahkan Wakil Presidennya Kamala Harris juga mengikuti apa yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat. Apa kemudian dampaknya sesignifikan apa terhadap eskalasi yang terjadi di Israel dan juga Iran saat ini? Kita akan bahas Pak Stanislas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.